Menjalankan ibadah puasa di negara minoritas Muslim memang punya tantangan tersendiri. Lingkungan sekitar yang kebanyakan tidak berpuasa terkadang membuat kita rindu berpuasa di tanah air. Kita sudah bergabung dengan Mazaya, warga negara Indonesia yang tengah menjalani puasa dan juga tinggal di Sydney, Australia. Selamat siang waktu Jakarta, Mbak Mazaya. Di sana sudah sore ya? Selamat sore. Iya, sekarang pukul 16.30. Iya, sebentar lagi mau berbuka ya. Sekitar jam 7 kah bukanya di sana? Hari ini seperti apa? Maghribnya di Iya, hari Sydney? ini kita akan maghrib di sini agak sedikit lebih lama ya. Sebenarnya sama 14 jam, tapi maghrib hari ini sekitar pukul 19:15 waktu Sydney, Australia. Iya, Mbak Mazaya, tadi saya sudah dapat bocoran Anda ini adalah tahun kedua berpuasa di Australia. Di Sydney-nya baru tahun pertama itu gimana nih adaptasinya? Dari biasanya di tanah air, kemudian di negeri orang. Oke, jadi untuk sebenarnya tahun lalu itu pertama kali Ramadan di Australia dan jujur berat. Waktu itu juga summer sama jam puasanya rasanya lebih berat karena mataharinya jauh lebih terik ya. Oke. Dan sebelumnya saya tinggal di regional area dan itu sangat minoritas Muslim, sekitar hanya mungkin 10%. Jadi memang godaannya berat, dapat makanan halalnya susah, kita semua kayak mencoba untuk sendiri, cuman ketika pindah ke Sydney dan dengan kayak mudah sekali mendapatkan makanan halal, masjid lebih dari 100 di Sydney juga, dan rasanya jadi lebih mudah karena teman-teman muslimnya banyak. Tapi tetap lebih enak di Indonesia sih, Tetap lebih enak di Indonesia. puasanya saya akan tetap lebih berat di Indonesia. Buka puasa tetap pakai gorengan nggak? Kalau di Indonesia tuh paling banyak orang suka makan gorengan gitu soalnya. Iya, iya, betul, betul. Di sini nggak ada gorengan ya, to be honest agak susah kalau mau cari gorengan-gorengan gitu harus ke Chinatown atau ke daerah Asia. Kita bikin sendiri ya di rumah karena mau Oh nggak mau, gitu. ya, namanya mau nyari takjil nggak ada, ya jadi ya, the perks of Susah, living baik. abroad is real. Ya. Mbak Zaya, apa yang Anda rasakan paling spesial selama menjalani ibadah puasa di Australia ini selama 2 tahun terakhir ini, yang paling spesial apa, Mbak Zaya? Sepertinya banyak ya, seperti yang teman-teman di luar sama semua, ketika ada orang lain, maksudnya orang non-muslim yang tahu bahwa kita sedang berpuasa, mereka pasti akan bertanya, "Oh, nggak minum air juga kah?" Enggak. Terus nanti bukanya jam berapa? Jam segini ketika matahari terbenam. "Ah, lama banget, kok kalian bisa sih kayak gitu?" Ya, we are getting used to it, so it's easy for us. Kok bisa? Apa kita coba juga ya biar kita bisa kurus? Lucu sih sebenarnya. Ya, tapi di sini menariknya juga karena muslimnya cukup banyak ya, jadi sedikit banyak ada festival-festival Ramadan selama bulan Ramadan ini, jadi semua makanannya halal dan banyak ketemu sama komunitas muslim lainnya dengan mudah, masjidnya di situ banyak, tarawih, segala macam. Itu sih yang menariknya berpuasa di Sydney. Menariknya karena banyak hal-hal baru, walaupun tadi agak rindu sama kampung halaman karena banyak juga yang nggak ditemuin di sana gitu ya. Betul, betul. Tetap kangen kolak sih, jujur. Selama ini kan selalu bikin nih di sana. Bikinnya bikin apa, Mas Zaya? Atau misalnya belinya beli apa untuk berbuka? Kalau beli seringnya paling yang mudah, skewers ya, atau sate yang mirip-mirip, tapi karena itu Middle East jadi ya satenya nggak, rasanya ya nggak kayak sate Madura gitu. Tapi untuk kalau kayak bakwan, tempe itu bikin sendiri. Walaupun tempe di sini rasanya agak sedikit lain ya dibanding sama yang di Indonesia, tetap ya udah goreng sendiri, pakai bumbu sendiri, tahu isi bikin sendiri gitu. Jadi artinya kamu tetap berusaha menghadirkan makanan-makanan yang ada di Indonesia, tapi di sana gitu ya, tetap ada usahanya untuk itu. Karena kangen masak Betul, sendiri. Karena emang rasa berpuasa di Indonesia itu menurut aku dan beberapa teman-teman Indonesia di sini itu beda, tidak tergantikan sih sejauh ini. Nah, Walaupun di sini memang pilihannya banyak, tetap aja berbuka puasa di Indonesia itu perang takjilnya itu bakal tetap dikangenin sih. war takjil. Nah, ada yang mungkin kamu kangen juga nggak nih soal bukber. Di sana ada nggak tuh, misalnya sama teman-teman bukber atau yang sama-sama berpuasa pun tidak dari Indonesia, ada nggak tuh seperti hal-hal kayak gitu?
Kalau untuk berpuasa sendiri banyak ya, Mhm. orang itu pergi ke masjid, terus Mhm. kita buka puasa di sana karena di sana udah disediain Oh, makanan oke kan. oke, mhm Ya, mhm. jadi sekalian untuk tarawih juga dan untuk ya mingle sama teman-teman muslim lainnya dari Mhm. beberapa negara gitu. Artinya di sana juga ada buka puasa bersama di masjid. Menunya apa aja tuh kalau di masjid disediainnya Mas Zaya di Australia, di Sydney tepatnya? Ya, waktu itu pernah, ya waktu berbuka tetap dapat kurma, pasti, air, teh di sini selalu ada, dan, kentang. Kan Masih pakai oke. kentang goreng, chips. Kita bilang itu chips. Jadi itu Heeh. kayak karena semua semua orang suka dari, anak-anak sampai orang dewasa tuh semua chips tuh kemakan kan. Mhm mhm. Makanya itu, chips atau kadang ada falafel gitu. Mmm. Tetep nggak kena gitu puasanya. Nyari kurma juga nggak di sana? Kurma di sini mudah untuk didapatkan, Mhm. kayak di supermarket kayak gitu, kurma banyak pilihannya, dan karena di sini banyak, daerah muslim, pergi ke sana, cari kurma itu banyak banget variannya, jadi sebenarnya nggak susah ya untuk dapat kurma di sini. Oke. Nah, kalau soal ibadah, sholatnya gitu, gimana, di sela-sela Mmm, itu Anda dari, sambil bekerja di sana, kemudian sholat, terus juga malamnya sholat tarawih seperti apa di sana? mmm, Nggak susah kan ya, karena kan tadi masjidnya banyak. Tapi pengalamannya apa yang mmm. berbeda di sana begitu, yang Anda rasakan, Mas Zaya? Untuk sholat agak-agak susah, Oh, itu gimana susah? caranya kita sebagai muslim untuk ngakalin. Karena kalau di tempat kerja, kita punya, jam, istirahat, dan itu kadang nggak pas sama jam, sholat kan. Jadi kadang kalau cara-cara curinya, ya kita, izin ke toilet, terus sholat di Oh. changing room Mhm atau di staff room, mhm. itu sebentar terus balik lagi. Karena nggak ada musola di sini, walaupun, tempatnya itu ramah muslim, tetap aja nggak ada musola. Dan Mmm, masjid pun walaupun banyak, tetap aja kita nggak ada waktu untuk travel time ke sana, oke. kecuali untuk tarawih, mungkin ya karena tarawih di sini start-nya jam 9 sampai jam 10, itu bisa. Tapi lebih dari itu seringnya di tempat kerja ya, karena ya itu curi-curi waktunya, Baik, karena udah mhm. dikotak-kotakin. Karena nggak ada waktu spesial yang boleh untuk sholat begitu ya, Mas Zaya. Ini pertanyaan Betul, terakhir nih. dan nggak ada ruangannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Zaya, kan entar lagi lebaran nih. Ini udah Mmm. pertengahan. Ada persiapannya apa, buat lebaran di sana? Atau jangan-jangan Mas Zaya mau pulang mudik itu ke Indonesia entar lebaran tahun ini? Jujur tahun ini saya mudik, karena Oke. tahun lalu saya nggak mudik, saya sendirian Mhm. di, regional area, dan itu rasanya benar-benar sepi. Aduh, bener-bener nggak enak gitu ya rasanya lebaran sendiri di sana. Jadi waktu tahun lalu sih saya bikin opor, bikin semua yang ada Nggak dihidangkan ada biasanya oleh takbiran orang tuh tua ya? saya tuh, ya oh nggak ada. Tapi kalau ke masjid mungkin ada. Mhm. Iya kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau tahun ini saya pulang sih. Nah, akan segera pulang di H- berapa tuh Mas Zaya? H-7, H-7 pulang. Oke, berarti nanti akan sempat, ngerasain war takjil di, 7 hari terakhir ya. Baik, terima kasih Mbak Betul. Zaya sudah berbincang-bincang di CNN Indonesia News Hour. Selamat menjalankan puasa di sana, sehat-sehat selalu. Selamat sore waktu Sydney. Thank you.